Chapter 1241. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak dari seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata tak terhitung banyaknya orang di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata mereka. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Jenis riak ini sangat ganas. Itu seperti gunung berapi yang tertekan di kerak. Ada semacam perasaan gila yang tercurah padanya. Menghancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba orang bisa mendengar suara ledakan yang aneh. Ruang terdistorsi sebenarnya diledakkan menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara dentang muncul seperti kaca yang rapuh. Biaya peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas secara eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiaoyan berubah saat ruang itu pecah. Dia meraih Zian di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas, mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiaoyan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan kejam yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Douzun merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan kejam memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena ada jarak, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiaoyan pada saat itu menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka layak untuk tidak beruntung. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas.
Hanya setelah kelompok Xiaoyan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiaoyan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada api yang membubung darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Do Sheng. Kemegahan ini memang cukup agung dan perkasa. Swosh swosh. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Do Sheng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiaoyan secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Xiaoyan menyilangkan lengannya di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya segera terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang biasa yang berani menatapnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng Qing'er. Jari-jari Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari paviliun petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiaoyan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria berambut putih jangkung mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan.
Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. King Er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Iya, namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Dozun. Feng King Er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Dozun Hu, setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Dozun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik, adapun Xiao Yan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng King Er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dozun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kau tolak. Sebaliknya, Anda memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap berada di Central Plains, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng King Er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng King Er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut saat yang terakhir mencapai kekuatan Dozun pada usia seperti itu. Heaven Demon Phoenix bukanlah magical beast biasa. Menjadi memiliki garis keturunan surga kuno Phoenix, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, kekuatan semacam ini yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya, yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertengkar dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya dengan Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng King Er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang familiar dari berbagai golongan besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Suan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Chapter 1242. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiao Yan sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan.
Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini." Bing He Zunze dari lembah sungai es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa mengamatinya lagi." Bing He Zunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. "Hei, tanpa perlindungan menara pil, aku yang dulu sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang mengguncang bumi." Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Xuan yang mendalam Zhen Tiannan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil bertukar pandang satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. "Hei, Xiao Yan, Anda benar-benar di sini." Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Tang Huo Er. Pikiran Xiao Yan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Sejak nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiao Yan berbalik saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo Er berjubah merah, yang berada di samping Xiao Yan. Orang tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen. Teman muda Xiao Yan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tampil sebaik biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat dengan usia selama beberapa tahun ini yang belum kami temui. Xiao Yan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Zunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Xiao Yan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara dari Kill Gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Doujun. Kecepatan cepat ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiao Yan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Dozong. Namun, kali berikutnya mereka bertemu, Xiao Yan sudah berhasil maju ke Dozun.
Kecepatan latihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiao Yan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng bahkan lebih langka. Karena jenazahnya telah muncul, saya secara alami perlu datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu setelah memasukkan jenazah, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhen seperti ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Do kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan skill Do kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Do kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Do kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun situasi ini terlihat cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia hitam. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya berton-ton tiba-tiba dibuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerbu di tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi keributan ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan.
Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat cara itu, nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiaoyan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Engah. Kebenaran memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalam. Di saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dihantam oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan sengsara yang tajam terdengar segera. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalan api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak doki yang agung melonjak keluar. Segera, doki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan ke atasnya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan doki yang agung. Dengan pertahanan doki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api karena doki mereka tidak dapat mengimbangi pengeluaran. Teman muda Xiaoyan, Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan kelompok Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3000 Lotus Heart Flame berwarna ungu coklat menyapu dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok Little Fairy Doctor di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika 3000 Lotus Heart Flame muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut, yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiaoyan harus masuk lebih dulu. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini dia benar-benar menakutkan. Chapter 1243. Mendesis. Api ungu coklat melilit kelompok dokter peri kecil. Itu seperti naga api yang dengan arogan keluar dari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali lipat.
Batu-batu keras merah terang di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung di dalam lahar juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Doki dan menyebabkan seseorang akhirnya ditusuk sepenuhnya. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Xiaoyan. Dengan 3000 Lotus Heart Flame melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Majestic Doki menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Doki. Ketika keduanya terlibat dalam jalan buntu, tingkat di mana satu knalpot Doki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit Dozong tidak akan bisa bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan nyala api dan lahar saat mereka dengan ganas maju ke depan, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan, yang tampaknya berkembang dengan santai. Semua mata mereka sedikit tertegun. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api ungu coklat layu. Itu meninggalkan semua orang di belakang karena dengan cepat bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli, yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung. Dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Doki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Doki seseorang untuk menerobos masuk dengan paksa memang tidak beruntung. Kecuali itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang dapat mengandalkan Doki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan ekspektasi Xiaoyan, kemungkinan hanya jalur api masuk ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tian Huo Zunze menyapu matanya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Memang, dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area tidak jauh di depan. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Doki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan sedang ditembak, Bing He Zunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiongzan membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan lineup mereka saat ini, tidak akan ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing He Zunze. Ayo pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi dulu sebelum berbicara. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh.
Doki biasa akan muncul seperti katalis di depan api jenis ini. Tidak hanya tidak dapat memadamkan api tetapi akan menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiao Yan menyerang dengan liar untuk jarak tertentu saat mengendarai api unggun. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kita. Alis dokter peri kecil dirajut erat sebelum akhirnya dia mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya berkedip sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada sedikit pun jejak akhirnya. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar ada di depan kita? Xiong Zhan juga mengutuk dengan agak tidak sabar. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalan api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, doki di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, di manakah pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah cerah di sampingnya saat dia berbicara. Dinding tersebut dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Namun, jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh elit Douseng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelaslah bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es telah menghilang kemungkinan besar karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu jalannya bukan di depan tapi di bawah? Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunze sama tertegun. Tidak heran jika anggota Ice River Valley terburu-buru untuk melepaskan kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat membungkus semua orang. Dengan suara percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiao Yan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lava itu panas, tidak ada halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Oleh karena itu, setelah tenggelamnya ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh pada jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang tampak seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka tergantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia yang sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas, lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiao Yan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir.
Cek, memang layak menjadi peninggalan kuno. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalan api setelah mengalami banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi begitu marah sehingga mereka akan mati di tempat? Xiao Yan melihat ke jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Tampaknya mereka yang masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segelnya tetapi jebakan ini juga tidak diaktifkan sepenuhnya. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk, dokter peri kecil beralasan. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Ada kemungkinan untuk samar-samar melihat alun-alun di sana. Sepertinya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar dimasuki sisa-sisa. Namun, target kami adalah buah bayi jiwa. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Dou kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan cara yang serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Ziyan. Ziyan, Anda memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi Anda untuk menelusurinya daripada kami semua melakukannya secara acak. Xiao Yan melihat ke arah Ziyan dan menginstruksikan. Hihi, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Ziyan mengangguk. Dia sangat senang berinisiatif untuk mencari harta karun alam. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalannya dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Lembah Sungai Es, Del. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiao Yan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing He Zun Ze sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan. Kulit tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Chapter 1244. Xiao Yan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Apalagi, boneka iblis bumi saat ini sudah berevolusi hingga tahap boneka setan langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas, mereka masih di level boneka setan bumi. Berdasarkan estimasi Xiao Yan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Dozong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari Central Plains hanya dengan mereka. Sepertinya sisa-sisa sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Dokter peri kecil melihat ke pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Iya, namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya.
Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka. Ini, Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti pada boneka itu. Jelas, mereka semua memahami ini di dalam hati mereka. Saat ini, kami tidak perlu menyerang. Secara alami akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, Tianhuo Zunze tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat mendengar tawa licik lama Tianhuo Zunze ini. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiao Yan tetap diam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang pria tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan kuat, dia jelas merupakan seorang elit Dozun. Namun, pandangan sekilas dari kelompok Xiao Yan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang bintang Dozun. Sekte yang dimiliki oleh lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Central Plains sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa faksi low profile tidak lebih lemah dari faksi terkenal itu. Orang tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Doki yang luas dan perkasa berlama-lama di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikap itu tampak seolah-olah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Retak. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki ke dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Segera, 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak cerah muncul di tangan mereka. Mendesis. Cahaya perak terang menyala. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanyalah sepasang boneka yang rusak. Namun, Anda berniat memblokir saya yang lama. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata apapun di tangannya. Majestic Doki melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak dirugikan meski bertarung melawan 10 orang sendirian. Jarak antara kelas Dozong dan Dozun terlalu besar. Meskipun ke-10 boneka ini telah berhasil memblokir lelaki tua berpakaian abu-abu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dentang. Cahaya perak menari di dalam medan pertempuran. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa mundur 3 boneka. Tangannya, yang mengandung warna kuning tua, meninggalkan jejak telapak tangan setinggi setengah jari di tubuh boneka itu. Mengaum. Dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Cahaya perak melintas di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar dipancarkan dari tenggorokan mereka. Segera, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan langsung membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Mengaum. Saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Segera, cahaya perak melemah di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Cahaya keemasan kecil secara bertahap muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan sepenuhnya menggantikan cahaya perak. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini.
Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka setan bumi untuk berevolusi menjadi boneka setan langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil lightning untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Formasi aneh 10 boneka setan bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Douzun bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Xiaoyan dengan cepat tenang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sejenak. Swoosh! Boneka iblis langit berwarna kuning emas di medan pertempuran itu menginjak tanah. Garis retak menyebar saat tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan keras. Bang! Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, pada saat ini, sikapnya yang alami dan tidak terkendali tidak lagi ada. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah lelaki tua itu mundur dengan jarak 100 kaki, wayang langit-langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi, yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Dozong. Namun, wayang langit-langit ini, dengan kekuatan bintang 2 Dozun, menyebabkan mereka sangat takut. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dengan mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menyelesaikannya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang rela mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat jasadnya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Untuk sesaat, alun-alun itu berubah menjadi suasana yang memalukan. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Matanya langsung melihat ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Dozong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai bintang Dozun wayang langit tingkat 2, itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Selain itu, Xiaoyan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Wayang langit-langitnya saat ini mampu bertarung melawan bintang 3 Dozun. Jika dia menambahkan 10 boneka iblis bumi ini dan formasi untuk membantunya, kemungkinan itu bahkan bisa bertarung melawan bintang 5 Dozun. Daya pikat ini cukup untuk membuat Xiaoyan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, cahaya perak berkedip di mata Xiaoyan saat dia dengan lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Jari-jarinya segera menekan ke tanah dan tubuhnya menyerbu kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir, orang ini terlalu lihai. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif.
Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiaoyan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan 1 bintang Douzun, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Tanah sebelumnya. Saya pikir Anda harus melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika saya membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat cukup mendominasi. Mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Xiaoyan terhadap boneka-boneka ini dengan sekilas. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit di depan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menekan tanah. Tubuhnya langsung menyerbu hingga radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia juga menyerbu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak memiliki beberapa mata yang tumbuh pada mereka dalam menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang tersisa di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu berubah menjadi ribuan bagian yang menuju ke arah boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiaoyan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun, Xiaoyan tidak harus menghancurkan mereka. Apa yang dia inginkan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka iblis langitnya. Jejak spiritual dari pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengontrol boneka. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan secara pribadi membuatnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat untuk mengontrol boneka. Pria berambut putih juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak mengetahui metode untuk mengontrol boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut dengan Xiaoyan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan boneka setan bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Bang! Setelah tinju menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terungkap di wajah pria berambut putih itu saat menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat. Ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga yang terbelah menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih menyapu pandangannya saat dia mundur, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan adalah boneka berwarna keemasan gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampaknya lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan sebelumnya. Anak nakal ini juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba memahami ketika dia melihat wayang langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya.
Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara, swoosh, sebelum disimpan di cincin penyimpanan yang terakhir. Chapter 1245. Proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiao Yan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Situasi seperti ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tersesat. Mungkin itu karena jumlah waktu yang tak terhitung jumlahnya telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas Doseng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka ini yang dia buat secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan bahkan jejak-jejak spiritual. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu tubuh boneka setan bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika beberapa orang acak lainnya mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini ke cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang dipukuli sampai muntah darah sebelumnya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya tentang apakah orang tua ini akan memuntahkan darah karena marah. Haruskah dia menyadari bahwa metode untuk melewati tempat ini begitu sederhana sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Anak kecil ini dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiao Yan dengan tidak bisa berkata-kata sementara pikiran aneh itu muncul di dalam hati Xiao Yan. Itu hanya 2-3 menit tetapi 10 puncak boneka kuat kelas Dozong, yang bahkan bisa melawan 2 bintang Dozun dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan bintang 2 Dozun. Ini cukup untuk membangkitkan kecemburuan siapapun dimanapun dia meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam pada Xiao Yan seperti Lei Zunze, Binghe Zunze dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiao Yan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiao Yan hanya melirik sekilas dan menarik pandangannya ke depan tatapan dari orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah skill Do kelas Tian di dalam. Sisa-sisa, bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkannya. Bergerak. Segera setelah Xiao Yan menyimpan 10 boneka itu ke cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal yang tebal itu juga perlahan terbuka untuk memunculkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan mengalir keluar mengikuti pembukaan pintu batu secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengadopsi ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiao Yan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut cukup banyak orang bergerak-gerak saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, anak nakal licik, di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiao Yan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiao Yan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa. Ini dianggap keberuntungan. Terkadang ada beberapa ahli yang akan bergegas dari luar alun-alun. Jelas, mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api.
Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama datang menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada tangisan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada kambing terdepan. "Ayo pergi." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjerit pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Orang yang licik ini. Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Semuanya membanjiri aula besar seperti air banjir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tertegun saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. "Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu?" Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. Dia berbalik ke arah Ziyan di samping dan bertanya. Tempat ini masih menjadi area pintu masuk aula besar. Interiornya pasti akan menjadi lebih rumit. Mereka benar-benar akan kesulitan mencari jika mereka menyerang secara acak. Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur. Ziyan mengernyitkan hidung dan berkata. "Memimpin." Xiao Yan buru-buru berkata dengan gembira. "Dimengerti." Ziyan mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti. Jalan dari aula besar itu sangat lebar. Sepasang dari mereka tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Mungkin juga untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak pergi dan mengganggu kelompok Xiao Yan. Kadang-kadang ada beberapa ruangan yang terletak di kedua sisi jalan ini. Kadang-kadang, sekelompok besar orang akan mengerumuni seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Do. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya hanya mencapai kelas D. Meskipun ini masalahnya, orang yang memperoleh harta itu masih akan menarik cukup banyak tatapan panas yang berapi-api. Sementara kelompok Xiao Yan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka, mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak akan memberikan banyak hadiah, kelompok Xiao Yan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka dari mereka. Mereka fokus mengikuti di belakang Ziyan. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Ziyan di depan secara bertahap terhenti. Mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu, memungkinkan seseorang untuk merasakan berapa lama telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan. Saya ingin tahu apakah mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun. Ziyan menunjuk ke pintu batu dan berkata, "Tidak sepertinya. Seorang elit doseng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya.
Dia perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Gemuruh. Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu batu tebal yang berlumut dan tebal itu perlahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu menyebabkan pikiran setiap orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh. Ini menyebabkan mata kelompok Xiao Yan menyempit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan doki di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa. Xiong Zhan melihat pada banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Xiao Yan juga sangat terpana oleh hutan kuno ini, yang sepenuhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Lama kemudian sebelum dia pulih secara bertahap, dia dengan cepat menarik semua orang sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti rekan-rekannya, ini setidaknya akan menyebabkan beberapa orang melewatkannya. Cadangan bahan obat yang menakutkan pasti memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan oleh beberapa faksi. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Ziyan tampaknya memiliki bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan yang enak untuk Ziyan. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan Xiao Yan, energi yang kaya mampu memungkinkan Ziyan untuk menghilangkan rasanya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, dia menarik Ziyan, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak, naik. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiao Yan dan masuk ke hutan kuno ini.